Ali Zainal Abidin, ya Ali bin Husain Zainal Abidin terkenal adalah seorang lelaki yang sangat berbakti kepada ibunya. Tetapi anehnya sahabat-sahabat yang mengatakan, kami heran lihat anda tidak pernah makan sepiring dengan ibu anda. Kata dia, saya tidak berani makan sepiring dengan ibu saya khawatir tatkala saya makan ada makanan yang dilirik oleh ibu saya duluan makan makanan tersebut. Saya tidak ingin menyakiti hati apa ibu saya. Ya. Oleh karena seorang berusaha tidak membentak kedua orangnya. Kalau orang tua lagi marah, mungkin telepon kita, bentak-bentak kita, udah kita diam aja udah. Iya bu, gitu aja. Jangan dilawan. Ya, jangan dilawan. Ini orang tua kita. Ya, kalau kita mengagungkan orang tua berarti kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menyuruh kita mengagungkan orang tua. Tapi kalau kita bentak, kita lawan, kita bantah, berarti kita kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang alim ulama, ya, kalau tidak salah namanya Mansur bin Mu'tamir, ya. Dia memiliki murid-murid, ya, ngajar ilmu hadis, ya. Tatkala tiba-tiba dia lagi mengajar murid-muridnya, ibunya keluar dengan suara keras mengatakan, wahai Mansur, si fulan menghendaki engkau untuk menjadi hakim dan kau tidak mau, fata'ba, dan kau tidak mau, dibentak oleh ibunya. Ibunya orang awam, sementara Mansur orang yang alim. Maka Mansur hanya menundukkan kepalanya, sama sekali tidak berani menatap ibunya. Ya, dia tidak mengatakan, bu, ibu nggak ngerti ya, kalau jadi hakim itu berat, bisa masuk neraka gara-gara jadi hakim. Saya tidak mau jadi hakim. Dia tidak ngomong begitu, dia diam aja. Ya. Maka jangan kita merasa angkuh di hadapan ibu kita. Ibu kan ngerti, ibu kan dulu jadul. Kita kan zaman sekarang lain, ya. Jangan samakan dengan zaman ibu, enggak. Ibu enggak ngerti tentang masalah kerjaan, ibu enggak ngerti. Udah kita, kalau kita tolak dengan bahasa yang halus, jangan merendahkan, jangan sekali sedikit pun mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kita merendahkan apa? Orang tua. Tidak ngertilah, tidak inilah, tidak pahamlah, jangan. Meskipun anda sudah mencapai gelar tertinggi, anda harus menghormati kedua orang tua. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala punya ibu, ya, pernah punya masalah bertanya kepada Al-Imam Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah sudah berfatwa, dia tidak mau dengar. Kata ibunya, saya tidak mau dengar kecuali dari si fulan. Si fulan itu di masjid pandai berorasi tapi ilmunya kurang. Dan orang yang paling alim di zaman tersebut Al-Imam Abu Hanifah. Semua orang tahu yang paling alim Imam Abu Hanifah. Ya, makanya ada perkataan ulama, ashadun nasi fil alim ahluhu. Orang yang paling kurang menghargai seorang alim biasanya keluarganya sendiri. Ya. Ada seorang ustadz mungkin orang-orang hormat sama dia, tapi mungkin dia diomel-omel sama kakaknya, diomelin sama adiknya, diomelin sama istrinya, diomelin sama orang tuanya. Padahal sama orang lain semuanya hormati dia, semuanya orang, ya, tapi demikianlah kenyataannya. Terkadang orang alim itu yang paling kurang menghargai dia adalah keluarganya sendiri. Nah, Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala orang alim terkenal dan ibunya tahu dia alim, tapi ibunya tidak mau dengar fatwanya, maunya dengar dari orang lain. Orang itu karena pintar berorasi, mungkin ibunya senang dengar ceramahnya, padahal ilmunya nggak ada. Akhirnya dia minta Abu Hanifah untuk ngantar dia. Abu Hanifah ngantar ke orang alim tersebut. Mungkin orang alimnya masih ceramah, Abu Hanifah mungkin duduk mendengarkan. Ya, bayangkan orang alim, ulama besar dengar ceramah orang yang ilmunya kurang, ya. Setelah itu Abu Hanifah datang kepada orang alim tersebut mengatakan, wahai fulan, ini ibu saya mau bertanya kepada engkau tentang suatu permasalahan. Loh, kau enggak tanya sama kamu? Dia maunya sama kamu. Ya udah, makanya saya antar dia karena dia ingin bertanya sama kamu. Akhirnya ya sudah, enggak apa sini. Ibunya tanya kepada orang ini, gimana, ada masalah begini-begini, bagaimana jawabannya? Kata orang ini, menurut anda bagaimana Abu Hanifah? Apa fatwa kalau begini? Kata Abu Hanifah jawabannya gini. Kata, ya itu jawabannya, kata. Jawabannya itu. Jadi, tapi Al-Imam Abu Hanifah dengan tawadhu'nya menemani ibunya, ya. Padahal dia tahu jawabannya dan dia tahu kapasitas orang tersebut tidak memiliki ilmu dibandingkan dengan dia. Tetapi karena rendah hati di hadapan ibunya, maka dia pun membantu ibunya, ya. Seperti ada juga kisah di zaman Utsman radhiyallahu anhu, ada seorang salaf yang dia memiliki korma. Waktu itu korma lagi mahal. Tiba-tiba ibunya ingin makan jumar. Jumar itu jantung korma. Diambil dari batang korma. Kalau ingin diambil jumar tersebut, korma tersebut harus ditebang, dibelah, diambil jantung korma dan enak. Jadi harus mati dulu.
Ibunya tahu-tahu ingin makan tersebut, sementara korma lagi mahal-mahalnya. Maka dia pergi ke pohon korma tersebut, dia tebang kormanya untuk ambil jumarnya untuk diisikan kepada ibunya. Orang-orang pada mencela dia. Kamu kok tahu korma lagi mahal, kok malah dirusakin, ditebang? Kata dia, ibu saya lagi pingin makan ini dan kebetulan saya mampu. Saya khawatir suatu saat ibu saya ingin sesuatu, saya tidak mampu menghadirkannya. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat, kalau ibu kita ingin sesuatu dan ibu kita jarang minta-minta ya. Ya, kita juga harus ngerti, jangan tunggu ibu minta. Apa yang ibu kira-kira orang tua kita, bapak kita, ibu kita memerlukan dan kita mampu, kita sediakan tanpa harus meminta. Orang tua terkadang punya rasa malu untuk minta kepada anaknya, sementara kita enggak punya malu kalau minta sama orang tua. Ya.